Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kita kali ini kita akan kembali membahas ya mengenai basic-basic dari Python. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai input. Jadi input itu apa ya? Intinya input itu adalah untuk memasukkan data ya, memasukkan data terhadap variabel. Tapi setelah program itu dijalankan gitu. Jadi kita memasukkan data itu menggunakan keyboard setelah perintah itu dijalankan. Jadi misalnya biasanya kan sebelumnya kan kita masukkan atau membuat variabel kan seperti ini ya, misalnya name sama dengan Danang gitu. Nah kemudian print name gitu kan. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan input, maka kita akan kita nantinya memasukkan datanya itu di sini setelah program itu dijalankan. Jadi misalnya seperti ini, name itu sama dengan input ya di sini ya, input. Kemudian masukkan nama Anda gitu. Nah, ketika program ini dijalankan, nah nanti Python akan meminta kita untuk memasukkan data ke sini. Jadi misalnya tadi kita tuliskan Danang, maka variabel name ini akan mengikuti data yang dimasukkan di sini, yaitu Danang. Lalu kemudian perintah print ini dijalankan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, kegunaan dari input adalah seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah input ini akan menghasilkan data yang sifatnya string ya. Jadi misalnya kita akan memasukkan angka dan kemudian angka itu misalnya kita lakukan operasi matematik gitu ya, itu tidak akan berjalan. Misalnya kita kembali ke ini deh, nah kita kembali ke sini ya, yang pernah kita lakukan di video yang lain. Mungkin bisa teman-teman cek di video yang lain mengenai if else. Nah ini kan kita di sini kan definisikan x sama dengan 0. Nah jadi ketika misalnya atau 10 deh untuk bilangan positif ya, saja ya. Nah, ketika ini kan hasilnya adalah x adalah bilangan positif. Nah, ketika kita menggunakan input tadi ya, misalnya di sini x sama dengan input, masukkan angka. Nah, lalu di sini kita masukkan angka 10, maka tidak akan bisa karena di sini angka 10 di sini adalah string. Jadi ibaratnya seperti ini. Jadi seperti ini kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk variabel ya. Nah ini tidak akan bisa kita lakukan operasi ini. Jadi misalnya x lebih dari 0, x sama dengan 0 gitu tidak akan bisa karena ini bentuknya string. Nah untuk itu untuk membuat variabel ini menjadi number ya kita perlu ubah ini menjadi integer misalnya yang kayak di sini ya, seperti ini. Nah jadi ketika kita masukkan angka 10, nah if else ini bisa berjalan gitu. Jadi yang paling penting yang perlu kita pahami adalah input ini akan menghasilkan string, dan ketika nanti kita butuh melakukan operasi matematik kita perlu ubah itu menjadi angka, misalnya menggunakan integer ini. Oke, sekian saja mungkin untuk video kali ini ya. Jangan lupa subscribe jika memang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.